Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi anak didik Mi semuanya. Nah, kembali kita bertemu dalam membahas bab baru yaitu vektor ya. Kalau kemarin ada materi prasyarat bab 5 itu ganti dan bab 4 ya. Nah, kita sekarang masuk ke bab 4. Oke. Nah, kita bahas vektor. Nah, semalam sudah Miss minta apa itu pengertian vektor. Pengertian vektor ya kan? Itu yang bagian A. Pengertian vektor. Miss minta kalian mencatat pengertian vektor, lambang dan ya bisa dibilang dengan gambar ya kan. Nah, adapun pengertian vektor itu ada beberapa kamu yang benar, ada juga yang sepertinya kelebihan materinya gitu ya. Miss minta cuma pengertian malah dibuat seperti hubungannya ke gaya, ada juga yang buat hubungannya ke fisika. Memang di fisika nanti vektor ini akan dibahas lebih dalam. Nah, kita hanya membahas sekilas gitu loh, bukan sekilas sih, tapi kehubungan ke matematikanya gitulah. Ini pengertian vektor dalam umumnya gitu ya. Vektor besaran vektor usah disama gitu ya. Vektor adalah besaran yang memiliki arah dan nilai. Oke, nilainya ini sebagai besarannya ya kan, memiliki arah dan nilai. Nah, lambang vektor gimana? Nah, kalau kita menulis vektor nanti ada nanti ya pakai huruf kecil, bisa juga pakai huruf besar gitu ya. Nah, sekarang gini, kenapa dibilang berbicara tentang arah dan nilai? Nanti kita akan membahas tentang arah dan nilai gitu dari suatu vektornya, dari suatu panjangnya. Misalnya nanti berbicara hal nyatanya aja, kalau seorang pesepak bola ya kan, kalau ingin mencetak gol pasti ada arah dan nilainya. Kalau dia menendang ke arah sana, tekanannya gimana kan gitu kan, kekuatan dia menendang gimana. Nah, berkaitan ke sini itu berkaitan tentang vektor juga ya. Oke. Nah, kita bahas tentang ini arah dan nilai. Oke. Nah, adapun yang menjadi lambangnya, misalnya nanti kan kalau kita membuat dia panjang itu ditulis dengan huruf kecil. Misalnya mau buat nih ya, dia ditulis seperti ini, ada tanda panah ini. Nah, ini dibaca dengan vektor A. Vektor A. Ada juga nanti buat mau B, C, terserah gitu ya kan. Ada juga yang buat sebagai huruf kapital. Misalnya nih vektor B ya kan. Nah, itu dibaca dengan vektor yang berpangkal di titik A dan berujung di titik B. Nah, berarti udah ada kan, ini udah ada arahnya kan dari A ke B ya. Nah, ini bisa gambarkan juga ya kalau seperti ini. Misalnya ada dia grafiknya dari titik ini titik A, ini titik B nya, gitu, titik B nya. Nah, dari A ke B. Nah, ini kan dari A ke B ya kan, vektor dari A ke B. Bisa aja nih Miss bikin ini panjangnya ini vektor A gitu, sebagai vektor A. Bisa mengartikan panjang dari A ke B itu dia vektor A, bisa Miss bikin gitu. Nah, untuk notasi panjang di vektor gitu kan, dia
masih nampak nggak nak? Di sini Miss bikin. Udah nggak nampak ya? Sini Miss bikin ya. Notasi panjang vektor itu dia kayak tanda mutlak dia nak. Ini. Aduh. Nah gini. Dia tanda mutlak. Jadi kalau mau ini kan dari A ke B kan. Jadi kalau mau bilang panjang vektor AB gitu, tinggal tulis gini aja. Dat A B vektornya jangan lupa. Ini tanda panah ya. Oke, panjang vektor AB. Sekali lagi bacanya apa nak? Panjang vektor AB. Nah kalau yang tadi bacanya vektor A. Ini vektor AB. Nah kalau ini panjang vektor AB. Oke, masih sekilas itu yang Miss minta kalian tulis, bukan yang lain-lain. Itu udah ada pengertiannya, ada nih. Lambangnya ada nih Miss tulis. Gambarnya ya misalnya gambar ini. Cuman ini yang Miss minta dari kalian sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu berarti kalian itu sudah mempelajari lebih, Miss menghargai itu. Tapi jangan sampai kalian nggak ngerti apa yang kalian tulis gitu ya. Jangan sampai kalian nggak paham apa maksud dari tulisan kalian. Oke, paham ya? Nah, Ibu akan membuat satu contoh yang sederhana ya mengenai panjang vektor ini. Oke? Let's tulis dulu. Nah, itu ya, tadi nggak nampak ya? Nah, ini dari vektor A ke B gitu ya. Titiknya A di B, dan itu panjang vektor A yang menyatakan dari panjang mereka sih gitu sih ya. Oke, Miss tulis contohnya. Nah, oke, ini contohnya. Diketahui kubus ABC EFGH berukuran 2 satuan. Hitunglah panjang vektor AC dan AG, ya kan? Nah, kalau diminta panjang vektor AC dan AG, berarti itu sama ditanya dengan panjang vektor AC, ya kan? Panjang vektor AG. Nah gini, AC dan AG yang ditanya. Nah kalau kamu lihat gambarnya ini, oke, berarti yang ditanya itu AC dari sini ke sini ya, AC itu nggak ada warna lain ya, dengan AG, aduh mana sih gambarnya ini. Nah gitu kan, miring coy, nggak suka gelai, miring. Pokoknya kalau mau tulis di buku yang lurus ya nak. Kan gitu ya. Nah sekarang gini, oke. Kalau kamu lihat ini, tadi kan katanya panjangnya 2 satuan, berarti ini 2 satuan, ya kan, 2 satuan, pokoknya 2 satuan lah yang sisinya ya. Nah sekarang kita mencari AC dulu. Oke, kita cari panjang AC. Yang jawab di sini ya. Terus dulu ini ya. Yang kita cek yang pertama dulu. Panjang vektor AC. Panjang vektor AC ya. Nah, kalau kamu lihat itu kan jadi segitiga deh nak. Lihat ya di sini ya. Di sini mesti bikin ya. Itu ada AC. B-nya mana nih? Nih, ini dari sini kita ambil ya. ABC. Berarti itu kan udah membuat dia ada sisinya. Sini AB, ini C, ini AC-nya. Sisi miringnya. Ini sisi miringnya. Ya, kira-kira gitulah tuh saudara. Ini A, ini B, ini C. Oke. Nah, ini kan dari sisi bawah ini, nak. Ini berarti 2, ini 2. Terus ini berapa, nak? Kalau dia kita cari AC kuadrat dulu ya. Jangan dulu kita cari ini. Kita cari dulu ini panjang AC-nya. Oke. Panjang AC ya. Berarti AC kuadrat itu sama dengan, masih ingat kan Pythagoras kemarin nak? Kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya.
Berarti ini sisi miring kemarin, ini siku-siku menjadi sisi miring di depan sudut, ya kan. Kalau dia sisi terpanjangnya berarti sisi panjang kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti panjang AB kuadrat ditambah panjang BC. Oke. Nah, ini jadi 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, ya kan, sama dengan 2 tambah 2 8. Itu masih AC kuadrat, vektor AC kuadrat. Berarti AC nya aja, AC panjang AC sama dengan akar 8, atau sama dengan itu akar 8 itu sama dengan 2 akar 2 satuan, karena dia nggak ada sentimeter atau apa, nggak ada kan. Nah, kalau kamu lihat di sini di AGC ya kan, segitiga ACG atau AGC itu kan sama dengan gini juga nih, berbentuk apa namanya. Nah, ini AGC, ini ACG. Kamu perhatikan ini ACG, ya kan. Berarti dia sama kan seperti ini. Ini 2, ini berapa? Nah, sama kan, berarti ini AG, panjang vektor AG itu sama dengan 2 akar tunggu enggak. Ini sisi miringnya AC tadi berapa? AC tadi itu 2 akar 2 ya. Ini 2. Ini cari dengan cara seperti ini. Kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat lainnya. Jadi nanti dapat 2 akar 3 ya. 2 akar 3. Oke. Ini misalnya berapa? Nah, ini yang dicari kan AG. Nah, dia dapat nanti hasilnya 2 akar 3. Gimana caranya kamu cari dengan cara seperti ini? Kok bisa dapat segitu? Misalnya kamu cari dengan cara seperti ini, ya. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, nah, kita masuk ke tadi kalau A pengertiannya, sekarang B vektor ditinjau dari sudut pandang geometrinya. Oke, sudut pandang geometri. Nanti ini akan kita bahas menjadi 3 bagian, itu kesamaan 2 vektor, operasi penjumlahan vektor, dan operasi perkalian skalar dengan vektor. Ya, bagaimana itu kita akan bahas satu persatu, dan kita akan bahas yang pertama itu kesamaan 2 vektor, ya. Kesamaan 2 vektor. Nah, artinya gini, kesamaan 2 vektor. 2 vektor yang sama bagaimana dikatakan vektor yang sama, gitu ya kan. Berarti kesamaan 2 vektor itu gini juga pengertian gitu kayak begini ya, atau definisi ya. 2 vektor kecil banget ya tulisan guys, apa anak? 2 vektor besarkan ya. 2 vektor misalkan itu vektor A dan B, vektor A dan vektor B ya, dikatakan sama atau disebut sama. Dikatakan sama jika dan hanya jika kedua vektor saling sejajar, kedua vektor saling sejajar dan mempunyai arah dan panjang yang sama, dan mempunyai arah dan panjang yang sama. Oke.
tadinya nak dua vektor dikatakan sama jika kedua vektor saling sejajar, sejajar dan mempunyai arah dan panjang yang sama. Berarti sejajar, arahnya sama, panjangnya sama. Nah, nah juga kita dapat mengubah posisi vektor kemana aja gitu dengan syarat arah dan panjangnya sama. Misalnya gini nih, nanti Miss gambar dulu ya, biar nggak ini susah jelasinnya. Miss gambar dulu. Ini ada dua gambar Miss bikinnya, ini gambar pertama dan gambar kedua. Coba kamu perhatiin gambar pertama. Tadi katanya kesamaan vektor ya, memiliki sejajar memiliki panjang dan arah yang sama, ya kan? Nah, kalau sejajar, kalau kamu perhatikan ini sama-sama sejajar enggak? Sejajar ya, arahnya sama gitu. Nah, kalau sejajar itu dua garis yang gak akan berpotongan sampai semana pun tetap segini jaraknya. Kalau lurus ya. Nah, kalau ada satu kayak gini itu berpotongan karena dia nggak sejajar. Sejajar ini ketika dia sama di arahnya sama dan sepanjang manapun dipanjangkan ini nggak akan berpotongan. Ya, pertama ini kamu lihat dulu, ini udah pasti sejajar ya, syarat sejajar sudah ada di gambar nomor 1. Nah, sekarang coba Miss tanya kamu dari vektor A dan B memenuhi syarat sama nggak dua vektor ini A dan B. Dia perhatikan ini arahnya, ini panahnya gini. Kalau panahnya ke atas berarti arahnya dari titik ini titik pangkalnya ke sini ya. Ini juga ini titik pangkalnya ke sini. Berarti dia sama. Vektor A sama dengan vektor B. Vektor A sama dengan vektor B. Ya. Karena apa tadi nak? Karena arah dan panjangnya sama gitu. Arah dan panjangnya sama, ya kan? Kalau yang kedua, kalau Miss bikin Miss minta ada A dan C, A dengan C nak, sama nggak? A dan C sama-sama sejajar, arahnya sama nih ke atas. Terus apa yang berbeda? Panjangnya berbeda. Ini cuma segini kok, di sini cuma segini dong. Ini tapi ini lebih panjang. Berarti vektor A, nggak huruf A ya. Vektor A tidak sama dengan vektor C karena panjangnya berbeda, ya kan? Nah sekarang si vektor yang mana lagi belum kita bandingkan? Ini ya, A dan D ya. Boleh A dan D atau B dan C, karena si D belum ada dibandingkan dari tadi. Kita bikin aja dulu B dan C ya, B dan D. Vektor B dan D. Nah, mereka ini gimana nak? Sama atau tidak vektornya? Kedua vektor itu tidak sama. Kenapa? Mungkin sejajar terpenuhi ya. Panjangnya sama. Anggap aja ini sama ya panjangnya ya, segini, kira-kira segitulah. Nah sekarang apa yang berbeda? Arahnya berbeda. Ini dari sini ke atas, ini dari atas ke bawah. Arahnya berbeda. Tidak sama karena arahnya berbeda. Pahami sampai sini ya. Nah, kita ini bahas gambar nomor 2. Kamu lihat sini nak. Kalau ini kubus sudah pasti panjangnya sama ya. Kubus sudah pasti panjangnya sama. Terus sekarang kita mempermasalahkan arahnya. Memperhatikan arahnya. Terus sejajar nggak gitu ya. Cuma tinggal 2 itu karena ini kubus panjangnya pasti sama. Nah, karena ini kubus, langsung kita ambil 2 gitu aja nak ya. Nah sekarang dari A dulu ya. A, B yang sejajar ya.
AB sejajar dengan DC, sejajar sama lagi nggak? Ini kan sama-sama arahnya ke sini, tanda panahnya perhatikan. Sama sejajar dengan EF, sejajar dengan HG, ya kan? Oke, berarti ini pertama, ini kita bikin gini ya. 1, ini lagi nih. 2, ini titik 3. Titik 1, titik 2, titik 3. Oke, biar ada apanya lah. Tandanya. Oke, titik yang pertama. AB panjangnya sama dengan DC kan? Sama dengan panjang DC sama dengan EF sama dengan GH atau HG. Oke, sama ya. Terus yang mana lagi nak? Kalau tadi sejajar ke sini, oke. Nah, kalau ini yang tanda panah ke sini ya, ke atas ya. Boleh kita tadi sejajar ke ini, sekarang ke atas. Yang mana aja nih nak yang sejajar nak? AE ya. AE sama dengan BF sama dengan CG terus satu lagi mana? Oh, ini DH ya, DH. Perhatikan sini ya, jangan sistem menghafal, kamu harus mengerti yang mana yang Miss bilang tadi. Nah, ayo lagi ya. Nah, sekarang panahnya yang sejajar, yang perhatikan panah aja biar tahu dia mana sejajar. Ini sama dengan gini kan panahnya kan? Ini sama dengan ini panahnya kan? Berarti kita ambil lagi nih. Ini panah dari siapa? AD sama dengan ini ke sini ya, BC. Terus mana lagi? Ini ya, EH. Terus FG. Oke. Kamina, udah jelas ya? Nah, sekarang Miss rasa sekian untuk hari ini. Besok kita lanjut dengan operasi dan operasi penjumlahan dan perkalian tadi ya, oke. Operasi yang kedua, ini kan yang pertama kesamaan dua vektor, nanti yang kedua itu ada operasi penjumlahan vektor dan operasi perkalian skala dengan vektor, oke. Sampai jumpa besok. Kamu harus belajar ya nak, misalnya kamu belajar dengan baik, mengerti dengan hal ini, dan tetap berdoa supaya COVID-19 cepat selesai, oke. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi semua, semangat.